Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sekali lagi bersyukur untuk hari kita sehingga kita boleh beribadah bersama-sama. Saudara sekalian, kita sudah masuk bulan Februari ya, dan kemudian sebentar lagi masuk Maret, dan minggu depan itu mulai Kamisnya atau Rabu, saya kurang tahu, saya agak lupa ya. Itu sudah masuk minggu Lent ya, itu minggu 50 hari sebelum Jumat Agung. Dan bersyukur kepada Tuhan, Pendeta Antonius Un ada menuliskan satu buku, dan hari ini di launching juga dan ada diskon. Satu buku yang berjudul Penderitaan Kristus dari Injil Matius dan hingga Injil Yohanes. Nah, ini menjadi 40 harian renungan ya, 40 harian renungan yang akan mempersiapkan kita masuk dalam Jumat Agung. Saudara, kalau membeli buku ini bisa dimulai tanggal 25 Februari membacanya. Saya coba pastikan ya, 25 Februari atau ya, bisa dimulai baca 25 Februari dan akan berakhir 4 April. Jadi saudara sekalian membeli buku ini dan menolong kita untuk boleh merenungkan akan penderitaan Kristus. Dan Pendeta Anton sendiri menuliskan dalam bagian ini mengatakan akan mengajar kita menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang tidak superficial. Saudara sekalian, kita boleh memakai kesempatan ini ya. Dan kemudian juga nanti tanggal 3 April, 2 April. 2 April itu kita akan ada malam renungan, malam pujian dan renungan untuk boleh mempersiapkan kita masuk di dalam Jumat Agung. Bapak Ibu boleh mempersiapkan waktu, mengatur jadwal sehingga kita boleh mengikuti acara ini dan mempersiapkan hati kita mengikuti Jumat Agung bersama-sama. Dan juga tadi kita sudah mendoakan ya untuk Kapin Jawa Timur. Saudara sekalian, kita Gary Citra, Gary Igraha dan juga Gary Ingagel akan melayani yaitu Madiun. Dan Madiun itu akan melayani juga Magetan. Dan sekitarnya ada Ngawi, Nganjuk, Caruban, ada Ponorogo. Tentu kita akan fokus ke Madiun dan juga Magetan dan kota-kota di sekitarnya. Saya mengajak Bapak Ibu mendoakan pelayanan ini, dan khususnya saya mengajak kita juga sekiranya ada Bapak Ibu yang memiliki kenalan di kota-kota ini, Madiun, Magetan, Ngawi, Nganjuk, Caruban, Ponorogo. Nah, kalau ada kita punya koneksi yang kita boleh ada teman kenalan, Bapak Ibu boleh menghubungi mereka atau juga memberitahukan kepada saya atau kepada Pak Leo di dalam bagian humas, sehingga kita boleh menjangkau banyak orang untuk pelayanan ini. Saudara sekalian, setiap kali kesempatan yang ada, kemungkinan kesempatan kita boleh menjangkau melalui saudara yang kita kenal. Mari kita sama-sama memanfaatkan waktu ini. Jadi Bapak Ibu punya kenalan, punya orang yang bisa kita ajak untuk humas di kota-kota ini, Bapak Ibu boleh hubungi Pak Leo ataupun menghubungi saya. Kira-kira itu yang boleh saya sampaikan kepada kita semua. Saudara sekalian, hari ini kita masuk dalam minggu ini ya, Sesagesimal. Itu minggu di mana temanya adalah Sesagesimal. Itu minggu menyatakan bahwa biarlah mereka yang memiliki telinga mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini menjadi satu tema yang mempersiapkan kita di dalam minggu-minggu masuk di dalam Jumat Agung. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya hari ini juga kalau kita membaca firman Tuhan dari Yeskel tadi, itu bertemakan dengan dengarlah firman Tuhan, beritakanlah kepada mereka. Dan lagu yang kita nyanyikan, lagu nomor 2 itu juga sangat indah sekali, yang menyatakan ikutlah padaku. Saudara sekalian, itu sebabnya saya kasih tema hari ini yaitu firman yang hidup, dan bukan hanya hidup tetapi juga firman yang hidup, kuat dan tajam. Ini kiranya menjadi berkat kepada kita sekalian. Saudara sekalian, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi menyanyikan lagu yang kedua. Kita nyanyikan lagu yang kedua, Dengarlah Juru Selamat Berseru. Kiranya ini menjadi sebuah doa kita. Kita diberikan telinga dan kiranya Tuhan memberikan hati kepada kita
untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang kedua, Dengarlah Juru Selamat Berseru, ayat pertama saja. Dengar Juru Selamat berseru, ikutlah, ikutlah padaku. Siang malam terus berseru, ikutlah, ikutlah padaku. Ku tinggalkan tata bagimu, darahku tercurah bagimu, bagimu ku rela menderita. Ikutlah, ikutlah padaku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, seperti lagu yang kami nyanyikan ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan memberikan firman Tuhan kepada kami hari ini. Kiranya Engkau berkenan berseru memanggil kami pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami renungkan benar-benar membukakan hati kami, membukakan pikiran kami, dan menarik kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kegairahan ke dalam hati kami, sehingga kami ketika membaca firman-Mu, kami boleh antusias, kami boleh sungguh-sungguh ingin menggali kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang boleh kami dengarkan pada hari ini ya Tuhan, semakin membuat kami boleh bertumbuh di dalam iman kami, boleh semakin membawa kami untuk boleh semakin dekat dengan Tuhan dan semakin hangat di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari saudara sekalian, saya mengajak kita membuka dari surat Ibrani. Mari kita membuka dari Ibrani. Ibrani pasal yang keempat, kita akan membaca 2 ayat saja, yaitu ayat yang ke-12 dan 13. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan ke-13. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, 2 ayat yang kita baca ini bukanlah 2 ayat yang terpisah dengan ayat-ayat yang lain. Setidaknya dari pasal yang ketiga sampai pasal 4 ayat 1 sampai ke 11 merupakan sebuah rangkaian yang dimana nanti ayat 12 dan 13 menjadi sebuah argumen. Itu sebabnya dibuka dengan kata sebab firman Allah. Ini menjadi sebuah langkah untuk menyatakan kepada para pembaca mengapa mereka harus mendengarkan firman Tuhan. Jadi dalam pasal yang ketiga dan juga dalam pasal 4 bagian awal, kita mendapati di sana bagaimana penulis Ibrani mengutip apa yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam perjanjian yang lama kepada orang Israel. Tuhan melalui penulis Ibrani mengatakan pada masa Israel mereka diberikan firman Tuhan. Pada masa Israel mereka diberikan Musa. Pada masa Israel, mereka menikmati pembebasan dari Tuhan ketika mereka dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Pada masa Musa, mereka boleh dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Pada masa Musa, mereka diberikan makanan yang cukup bagi mereka. Di padang gurun mereka dapat minum. Dan pada masa Musa, mereka memiliki segala sesuatu yang mereka perlukan untuk membuat mereka seharusnya melihat kepada Kristus, kepada Tuhan, dan melihat kepada firman yang disampaikan oleh Musa. Tetapi apa yang terjadi? Saudara sekalian, di dalam Ibrani ini mengatakan bahwa orang-orang Israel, mereka memilih untuk tidak mendengarkan firman Tuhan. Mereka memilih untuk tidak mengikuti dan mentaati firman Tuhan.
Itu sebabnya di dalam pasal 3 dan ayat 1 pasal 4 sampai 11, beberapa kali penulis Ibrani mengatakan, Tuhan mengatakan kepada kelompok ini bahwa mereka tidak akan masuk di dalam peristirahatan. Tidak akan masuk di dalam peristirahatan bersama dengan Tuhan. Karena mereka sudah diberikan nabi, mereka sudah diberikan firman, mereka diberikan segala sesuatu, tapi mereka tidak mentaati firman, mendengarkan firman, dan percaya kepada firman, maka mereka tidak masuk di dalam perhentian bersama dengan Tuhan, atau di dalam sabatnya Tuhan. Maka saudara sekalian, di dalam pasal 4, 12, dan 13 menjadi sebuah argumen kepada para pembaca mengapa kita tidak menghidupi kehidupan seperti orang-orang Israel. Karena dalam ayat kedua, saya membaca bagi kita pasal 4. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ini siapa? Ini berbicara tentang Israel. Yang mana firman diberikan, tetapi firman Tuhan atau pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Maka apa yang terjadi? Tuhan tidak membawa mereka di dalam perhentian. Maka penulis Ibrani mengatakan perhentian itu adalah bukan waktu itu, tetapi ada satu waktu nanti. Maka penulis Ibrani mengatakan, maka sejak masih ada hari ini bagi kita, mari kita berkomitmen, mari kita bersungguh-sungguh untuk masuk di dalam peristirahatan terakhir itu. Mari kita masuk dalam peristirahatan terakhir itu, dan diberikan argumen dalam ayat 12, sebab firman Allah itu hidup. Ini yang pertama, saudara. Ya, kita mau renungkan hari ini, sebab firman Allah itu hidup. Hari ini saya mau mengajak kita melihat bahwa ketika kita melihat firman Tuhan, memiliki Alkitab, kita perlu memiliki paradigma yang berbeda. Ini bukan buku yang biasa, ini bukan buku seperti buku-buku yang lain. Ini firman Tuhan, firman Allah yang hidup, dari Allah yang hidup, dituliskan melalui penghembusan oleh Roh Kudus kepada para pembaca. Ini firman yang hidup dari Allah yang hidup, yang pada masa lalu berbicara kepada orang Israel, dan pada masa hari ini juga berbicara kepada umatnya. Jikalau pada masa lalu Tuhan berbicara kepada Israel dan mereka menganggap sepele firman itu, maka Tuhan membuat mereka tidak masuk di dalam peristirahatan. Tuhan berikan firman dan mereka tidak menganggap firman itu, maka Tuhan mengatakan, aku bersumpah untuk tidak membawa mereka di dalam peristirahatanku. Maka sejak firman itu hidup, firman Allah yang hidup, yang dulu berbicara kepada Israel, hari ini pun berbicara kepada setiap kita. Maka saudara sekalian, mari kita melihat Alkitab kita sebagai buku yang benar-benar memberikan kehidupan kepada umat Tuhan. Pada masa lalu, orang Israel tidak melihat itu sebagai kehidupan. Firman itu sebagai kehidupan yang memberikan kehidupan kepada mereka. Maka secara jelas Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk dalam perhentian bersama-sama dengan Dia. Maka firman itu hidup, firman itu akan hidup selama-lamanya. Dia akan berbicara. Maka ini menjadi sebuah peringatan besar kepada kita untuk tidak hanya sekadar menjadi orang Kristen yang kemudian memiliki firman, memiliki Alkitab, kita bisa memilih banyak sekali. Tetapi firman itu adalah firman yang sebenarnya akan memberikan kehidupan kepada umat Tuhan. Saudara, kita coba tanya begini. Seberapa sering kita mengenali bahwa firman itu adalah firman yang hidup, firman yang akan memberikan kehidupan kepada kita. Petrus mengatakannya dalam tulisannya, 1 Petrus pasal kedua, bahwa engkau telah mengenal Tuhan, bukan karena benih yang fana, tetapi karena firman yang hidup dari Tuhan. Firman yang hidup dari Tuhan, firman yang hidup dan kekal dari Tuhan. Dan itu telah membawa kita menjadi hidup, kita yang mati dalam dosa, menjadi hidup. Tetapi pertanyaannya bagi kita, sekalian, seberapa sering kita menyadari bahwa itu firman yang memberikan kehidupan kepada kita? Saya mengutip beberapa orang, sekalian. Pertama, yaitu seorang bernama
Will Houghton itu mengatakan firman itu adalah seperti makanan bagi kita. Martin Luther mengatakan firman itu hidup karena dia berbicara kepadaku dan dia seperti seolah memiliki kaki yang mengejar aku. John Favre mengatakan bahwa sekalian firman itu memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk memiliki kehidupan yang baik, kehidupan bagaimana hidup, bagaimana mati, bagaimana hidup bagi Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, mengapa orang-orang seperti ini mampu mengatakan bahwa firman itu makanan bagi saya, seperti Luther mengatakan firman itu hidup, dia mengejar saya. Mengapa ya mereka itu bisa mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu? Bukankah kita tahu kita hidup karena ada firman yang diberitakan kepada kita? Mengapa banyak orang percaya hari ini menganggap lebih penting untuk mendengarkan cerita-cerita tahayul yang tidak ada dasar Alkitabnya, tetapi menganggap Alkitab sesuatu yang sudah lama. Tapi dalam bagian ini, penulis Ibrani mengatakan firman Allah itu hidup. Dia hidup. Dia pada masa lalu berlaku bagi Israel, pada masa ini pun dia berlaku kepada kita. Dan sampai pada masa yang akan datang, bahkan dalam ayat 13 dikatakan, tidak ada yang akan tersembunyi pada akhirnya nanti dan akan menghakimi setiap orang yang ada di hadapannya. Saudara, ketika saya membaca tulisan dari Luther ya, ketika dia mengatakan firman itu hidup mengejar saya. Mengejar gimana bos? Dia mengatakan firman itu seperti ada kaki yang mengejar saya, yang tidak melepaskan saya. Saudara sekalian, ini adalah satu paradigma yang membawa kita untuk mulai melihat bagaimana kebutuhan kita akan firman itu. Luther mengatakan dia mengejarku sehingga aku boleh bersungguh-sungguh menjadi umatnya. Bagaimana firman itu hidup dan menghidupkan manusia. Beberapa cerita kalau kita melihat dalam sejarah bahwa sekalian itu, misalkan kalau kita mengingat pernah mendengarkan misalkan ya itu bernama Charles Spurgeon ya. Charles Spurgeon itu seorang hamba Tuhan yang berkhotbah luar biasa. Tetapi satu kali ada orang-orang yang tidak suka kepadanya, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka mencemooh daripada Spurgeon itu dan mereka tidak terlalu menganggap dia. Maka dalam satu pertemuan mereka mencemooh dia, mengikuti mimiknya, mengikuti tonnya dia, mengikuti cara dia berkhotbah dan mengikuti seluruh firman yang dibicarakan oleh Spurgeon. Mereka menghina dia. Tapi saudara tahu ya, itu akhirnya orang yang menghina itu, ketika dia mengikuti firman yang diutarakan oleh Spurgeon, dia kemudian menjadi percaya. Mengapa? Karena firman itu hidup. Engkau menghina firman, tapi ketika firman Tuhan itu ketemu dengan engkau, firman Tuhan memiliki kekuatan yang begitu besar untuk kemudian berbicara kepadamu. Satu kali itu Wesley ya pulang dari pelayanan. Saudara sekalian, ketika dia pulang dari pelayanan dan kemudian dia dirampok di jalan, satu perampok dan melihat ini nggak ada punya duit, Wesley nggak punya duit, dan kemudian punya buku-buku literatur Kristen, untuk apa? Nggak bisa dijual. Saudara Wesley mengatakan kemudian jangan pergi, sini saya memberikan sesuatu kepadamu. Ketika dia kembali dan mengatakan kembali ke Wesley dan Wesley kemudian membacakan firman Tuhan kepadanya. Kemudian dia tidak terlalu menganggap. Tetapi firman Tuhan itu firman Tuhan yang hidup. Yang kemudian lama setelah itu firman itu teriang-iang di dalam kepalanya. Dan kemudian suatu hari ketika Wesley selesai khotbah, orang itu datang dan menemui Wesley dan mengatakan, saya bersyukur kepada Tuhan, malam itu engkau membicarakan firman Tuhan kepadaku. Dan hari ini saya boleh berdiri di sini dan mengatakan, karena firman itulah saya menjalani kehidupan yang berubah. Saya mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Saya mengalami perubahan hidup karena engkau itu memberitakan firman Tuhan. Satu artikel saya baca waktu mempersiapkan bagian ini, bahwa saya mengatakan ada satu hamba Tuhan berkhotbah di lapangan. Ada orang-orang yang datang dengan bukan mau mendengar firman Tuhan, dan mereka sangat skeptik sekali ya mendengarkan. Dia mendengarkan dengan tangan begini dan mengatakan apa kira-kira yang dia katakan oleh hamba Tuhan ini. Saudara sekalian, berlalu waktu dan hamba Tuhan itu mengutip dari Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan ketika ayat itu berbicara, ayat itu kemudian mengatakan kepada kita, dan seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang itu kemudian ketika mendengarkan firman itu, kemudian dia mengatakan,
Firman itu seperti mengejar dia, firman Tuhan itu seperti ada dalam pikirannya, di dalam hatinya, dan terus teriang-iang di dalam pikirannya. Sehingga di dalam 2 minggu dia kemudian datang kepada Kristus. Karena kenapa? Karena ada seorang hamba Tuhan membicarakan firman Tuhan kepadanya. Firman itu hidup, Bapak sekalian. Firman Tuhan itu hidup dan memberikan kehidupan kepada orang percaya. Memberikan kehidupan kepada orang-orang yang ada dalam dosa. Mereka dipanggil karena ada firman yang hidup, yang menghidupkan mereka yang mati. Cuma pertanyaannya bagi kita, Bapak sekalian, ketika kita menjadi orang Kristen, dan kita membaca cerita-cerita ini, kita mendengarkan bagaimana pengalaman orang-orang ini, dan para teolog mengatakan firman itu adalah firman yang memberikan makanan bagi saya, firman itu adalah firman yang mengejar saya. Seberapa besar itu berbunyi bagi saudara dan saya hari ini? Seberapa besar firman Tuhan itu kita jadikan sebagai makanan, di mana jikalau saya tidak memakannya, saya tidak mungkin bisa menjalankan hidup saya. Tentu saudara sekalian, saya percaya tidak ada di antara kita yang mau mencari makanan yang buruk kan ya. Saudara, sesusah-susahnya kita ya, kita akan mencari makanan yang baik kan ya. Yang memang ada proteinnya, gizi jelas setidaknya bagi tubuh kita. Kita akan mencari sesuatu yang baik. Kita tidak mencari yang buruk yang akan membuat tubuh kita itu jelek. Saya percaya itu. Secara manusia kita akan mengejar itu. Tapi ketika kita sadar bahwa kita sebagai manusia yang telah ditebus, dihidupkan oleh firman Tuhan. Dihidupkan oleh firman Tuhan dan senantiasa membutuhkan makanan firman itu. Maka dengan serius saya mengatakan, Bapak sekalian, seberapa besar saudara dan saya terus mengejar bahwa makanan itu saya butuhkan. Makanan itu saya butuhkan. Makanan itu saya butuhkan di dalam kehidupan saya mengikut Tuhan. Karena kitab suci itu adalah makanan bagi tubuh saya, bagi jiwa saya, untuk terus mengenal Tuhan dan mengenal diri saya. Firman Tuhan itu hidup, Bapak sekalian. Dan telah menghidupkan saudara pertama-tama kan ya. Dan senantiasa akan memberikan makanan rohani kepada kita. Dan akan terus menyadarkan kita akan kebutuhan kita akan juru selamat. Kebutuhan kita akan Kristus. Kebutuhan kita akan pimpinan Tuhan setiap hari. Alkitab mencatat kepada kita dalam Mazmur 119 yaitu firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, itu satu penggambaran ya. Itu bagaimana kita melangkah. Itu bukan dikatakan ya, firman Tuhan itu lampu sorot bagiku. Nggak dibilangkan ya, firman Tuhan itu lampu sorot menerangi jalanku. Tidak, Bapak. Dikatakan firman Tuhan itu pelita bagi jalanku. Itu hanya menerangi di depan saya ini loh. Saya tidak tahu jalan ini di depan. Nggak sampai jauh sekali. Tetapi sayang sekali Bapak sekalian ketika kita tidak menganggap bahwa itu sesuatu kebutuhan yang primer bagi rohani kita. Maka sejak firman Tuhan ini hidup yang berbicara kepada orang-orang pada masa lalu dan yang kemudian membuang mereka karena mereka itu menganggap firman tidak berguna bagi mereka, maka ini menjadi peringatan serius bagi saudara dan saya yang hidup pada masa sekarang. Karena konsekuensinya sama, konsekuensi pada masa itu, konsekuensi pada sekarang, dan pada masa yang akan datang. Tuhan mengatakan bahwa mereka itu tidak menganggap firman-Ku sesuatu yang berguna, sehingga mereka itu tidak masuk di dalam perhentian-Ku. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman itu adalah firman yang hidup, yang memberikan makanan bagi jiwa kita. Saudara, kalau kita mengatakan bagaimana kemudian firman itu menjadi makanan bagi jiwa saya, bagi rohani saya. Bagaimana firman itu kemudian menjadi firman yang menghidupkan saya. Saudara, Alkitab sering memakai atau Tuhan Yesus sendiri memakai istilah biji ketika menaburkan firman Tuhan kan ya. Bagaimana firman Tuhan itu ditaburkan, ada biji yang sampai ke tanah yang berbatu-batu, tanah yang semak belukar dan tanah yang baik. Yang saya mau katakan adalah firman Tuhan itu seperti benih. Seperti benih. Benih itu mati kan ya, kelihatan mati. Kacang itu kalau kita lihat ya mati kok, kering kayak gitu. Tapi saudara kalau tanam itu benih, saudara
tutup dengan tanah dan kemudian saudara kasih air, sirami, dan dalam beberapa hari kacang itu bisa bertumbuh kan ya, mengeluarkan daun, mengeluarkan tunas. Karena kenapa? Karena bibit itu ya ditanam. Hal yang sama ketika kita mengatakan bagaimana firman itu boleh menjadi hidup di dalam kehidupan saya, bagaimana firman itu boleh menjadi makanan bagi jiwa saya. Pertama-tama itu firman itu perlu ditanam di dalam hati pikiran kita. Firman itu perlu ada di dalam diri kita. Firman itu sesuatu yang ada kita miliki. Sesuatu yang tertanam di dalam kehidupan saudara, baru kemudian bisa bertumbuh. Baru bisa bertumbuh, Bapak sekalian. Tanpa firman Tuhan, tanpa Alkitab yang Tuhan berikan ini, kita tidak mungkin bisa mengalami pertumbuhan, Bapak sekalian. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada pertumbuhan. Karena firman itu ketika ditanam, dia akan bertumbuh dan dia akan menghasilkan buah. Di sisi lain, Bapak sekalian, ketika Alkitab mencatat dalam bagian ini, firman itu adalah firman yang hidup dan kuat, maka firman itu tidak tergantung kepada orang yang memberitakan. Saya mau mengatakan begini, Bapak sekalian, tidak tergantung ini dalam pengertian apakah dia itu orang tua, apakah dia itu orang dewasa, orang masih anak-anak, atau dia tidak berpengalaman. Tapi firman itu tidak tergantung kepada si A atau kepada si B. Oh, kalau hamba Tuhan A, kalau hamba Tuhan B, baru berbicara. Oh tidak, sekali. Firman Tuhan hidup, firman Tuhan berkuasa. Dia di dalam bagi dirinya sendiri akan bekerja kepada orang yang mendengarkan firman itu. Dan akan memberikan pertumbuhan kepada mereka yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Akan memberikan pertumbuhan kepada mereka dengan sungguh-sungguh, yang mendengarkan sungguh-sungguh. Saudara, saya kira ya ini sesuatu yang kemudian mengingatkan kita tentang apa yang terjadi kepada Israel. Berkali-kali atau bacaan kita tadi di Yeskiel, kalau Bapak Ibu masih mengingat ya, itu Tuhan mengatakan lewat Yeskiel, beritakan firman Tuhan kepada mereka. Beritakan firman Tuhan kepada mereka. Baik mereka mendengarkan atau tidak, beritakan. Setidaknya mereka tahu bahwa ada nabi di Israel. Maka hari ini, Bapak sekalian, ketika kita datang ke gereja atau menjadi orang percaya, hal yang terutama yang saudara inginkan dan saudara tuntut boleh ada adalah firman Tuhan. Bukan cerita dongeng, bukan, Bapak sekalian. Tapi bukankah banyak orang Kristen hari ini lebih senang mendengarkan cerita-cerita yang memberikan kesenangan kan ya? Memberikan cerita-cerita yang tidak ada dasar Alkitabnya. Tapi bagian Alkitab yang menegur dosa, bagian Alkitab yang membongkar kedalaman hati seseorang, itu tidak ada tempat. Saudara tentu mengenal John Austin ya, itu dia mengatakan tidak akan mengkhotbahkan tentang dosa, tentang penghakiman dan segala macam. Saudara sekalian, bagaimana kemudian orang itu boleh bertumbuh, boleh hidup kalau tidak ada firman yang begitu keras menegur mereka. Di sini kita melihat bagaimana firman itu menjadi firman yang hidup, firman yang kuat, yang akan memberikan energi bagi manusia. Kata yang dipakai untuk kuat, Bapak sekalian, itu semacam kata energi yang menghidupkan. Maka dalam bagian ini ya, kalau kita membaca, merenungkan seperti ini, kita bisa mengatakan bahwa firman Tuhan itu, Alkitab itu adalah dia yang akan memberikan energi kehidupan kepada saya, yang akan memberikan kekuatan kepada saya. Bukan hamba Tuhan, Bapak sekalian. Seringkali kan ya, kalau kita di dalam hidup kita sering, saya berbicara kepada si A, berbicara kepada si B, berbicara kepada si C, dan segala macam. Saya konseling ke A, saya bukan mengatakan tidak perlu, saya tidak mengatakan demikian. Tapi pertama-tama dan yang terutama, yang memberikan hidup kepada kita, yang memberikan kekuatan, yang memberikan energi kepada kita, firman Tuhan. Firman Tuhan, Bapak sekalian. Dan saudara, seberapa besar kemudian itu benar-benar kita tahu bahwa ini energi yang saya perlukan untuk menjalankan kehidupan saya. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Hamston tadi ya. Dia ketika mengatakan firman itu mengutarakan dirinya seperti makanan. Dalam ayat Yeskiel tadi, Yeskiel mengatakan, Tuhan mengatakan buka mulutmu, saya kasih itu
firman kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita tahu itu makanan bagi jiwa kita. Tentu kita sering mendengarkan itu. Tentu kita tahu dalam bagian ini juga dikatakan itu energi bagi kita. Tetapi sekali lagi menjadi permasalahan bagi kita yang patut untuk kita pikirkan bersama adalah seberapa besar kemudian itu benar-benar memberikan energi, memberikan kehidupan, memberikan dorongan kepada saya. Bagaimana mungkin ketika firman itu tidak tertanam dalam kehidupan saya dan bagaimana itu bisa bertumbuh dalam kehidupan saya. Saudara, itu pikirkan itu dengan serius. Kadang-kadang ini ya, kita menganggap sesuatu yang biasa untuk membaca firman. Hari ini saya tidak tahu bagaimana kehidupan Bapak Ibu di dalam membaca firman Tuhan. Saya tidak tahu. Nah, saya juga tidak mau cari tahu Bapak sekalian. Tapi pikirkan baik-baik Bapak sekalian. Kalau saudara mengenali makan, minum dengan teratur dan segala macam, itu sesuatu yang dibutuhkan. Mengapa ya? Mengapa orang Kristen itu banyak yang menganggap sepele untuk membaca firman Tuhan? Tak kalah ya, itu kenapa kita sulit mengatakan seperti Luther yang mengatakan firman Tuhan itu punya kaki yang mengejar saya. Mau ngejar saya, mau mengejar apa? Gak ada firman kok yang mengejar. Gak ada firman yang diisi sehingga mengejar saya. Tak kalah kita tidak bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Flavel ketika mengatakan firman Tuhan itu memberikan cara hidup yang paling terbaik. Memberikan cara mati yang terbaik. Oh, gimana kita mengerti itu? Kita sulit mengerti itu. Kita sulit mengerti bagaimana seperti yang dikatakan oleh Leon Morris misalkan, atau D.L. Moody, kitab suci diberikan untuk bukan menambah pengetahuan tapi untuk mengubah hidup. Bagaimana kita mengerti itu kalau kita tidak mengisi hidup kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yang kita bisa lihat dalam bagian ini, firman itu hidup. Firman Tuhan itu hidup berarti pada masa lalu berlaku, pada masa sekarang berlaku, dan konsekuensi dari firman itu akan terus terjadi. Hal yang kedua kita bisa lihat tadi, bagaimana ketika firman itu hidup dan firman itu kuat, dia adalah menyatakan sesuatu yang paling kita butuhkan sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Karena firman itu hidup, karena firman itu kuat, atau energi kita, itulah yang paling dibutuhkan oleh orang-orang percaya. Ditambah dengan kalimat dari penulis ini, ketika dia mengatakan, lebih tajam dari pedang bermata dua, manapun yang menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini karakter yang ketiga yang dikatakan oleh Ibrani. Firman itu tajam. Firman Tuhan itu tajam. Pedang bermata dua. Itu maksudnya apa, saudara? Di sini kan dikatakan memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ini bukan lagi bicara anatomi atau apa ya, saudara. Ini penulis Ibrani lagi mengatakan bagaimana penetrasi dari firman itu yang begitu tajam masuk dalam hati manusia, itu membelah, membongkar keseluruhan keberadaan manusia. Satu kali Spurgeon itu khotbah, dan kemudian setelah dia khotbah, itu orang datang mengatakan, kamu khotbah tadi sengaja ya, lihat saya ya. Kamu sengaja bicara kepada saya. Kamu tahu jangan-jangan istri saya berbicara kepada kamu ya. Saudara, Spurgeon tidak menceritakan dia khotbah apa hari itu, tapi dia mengatakan, menjawab orang itu, saya tidak tahu apa yang kamu alami, tapi firman Tuhan itu tahu apa yang kamu lakukan, apa yang terjadi dalam hidupmu, dan ketika firman yang hidup dan kuat itu datang kepadamu dan membongkar kedalaman hatimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman itu akan menusuk sampai kedalaman dan akan membukakan yang sebenarnya kehidupan seseorang. Saya ambil contoh sekalian, dan contoh ini sangat-sangat terkenal ya di dalam Alkitab, yaitu Daud. Saudara tahu Daud kan ya? Daud itu seorang raja yang gitu hebat kan ya? Daud itu berperang, menang. Kemudian Daud itu apa yang terjadi? Dia punya tentara bernama Uria mati di medan perang. Nah kemudian apa terjadi? Dia ambil itu istrinya Uria. Nah, ini sesuatu yang positif dilihat kan ya? Kenapa? Karena ini raja yang hebat. Raja yang memperjuangkan kehidupan janda dari tentaranya. Ini sesuatu yang positif, Bapak sekalian. Karena
Karena ini menyatakan bahwa raja ini bertanggung jawab. Dia punya tentara, kalah di medan perang, mati di medan perang. Loh, istrinya bagaimana? Ya bukan seperti istri hari ini kan ya, yang bisa bekerja dengan leluasa dan segala macamnya. Ya hari itu, dia nggak punya suami. Ya dia nggak bisa makan, Bapak sekalian. Dia dapat kehidupan dari mana? Maka Daud mengambil itu Seba untuk jadi istrinya. Ini sesuatu yang positif, dipuja, ditinggikan, Bapak sekalian. Tetapi saudara sekalian, apa yang terjadi sebenarnya? Enggak seperti itu kan ceritanya. Ceritanya apa? Bahwa Uria itu memang dimatikan oleh Daud. Memang istrinya itu dihamili oleh Daud. Dan kemudian ini semua sandiwara yang dibuat oleh Daud. Tetapi di luar itu ditutupi dengan sangat baik kan ya. Dengan sangat apik sekali. Dan kemudian ketika Nathan datang kepada Daud ya. Ini satu bijaksana ya. Nathan itu berbicara dengan sangat baik, bercerita kepada Daud. Nathan itu bercerita. Ada satu orang punya tamu, orang kaya sekali. Tapi dia tidak mau kasih makan bagi tamunya. Dia ambil domba yang lain dari seorang yang sangat miskin. Satu-satunya. Saudara, ketika cerita itu diutarakan kepada Daud, Daud marah sekali kan ya. Daud mengatakan itu orang harus dimatikan. Harus dimatikan. Kemudian Nathan bangkit dan mengatakan, ya Raja, itulah engkau. Engkaulah yang telah melakukan itu. Engkaulah yang telah mengambil daripada istri Uria. Engkau telah mematikan Uria. Engkaulah itu yang patut dihukum dan dimatikan. Saudara dikasihi Tuhan, ketika semua orang melihat Daud itu luar biasa, ketika firman Tuhan datang kepadanya, membongkar kedalaman hatinya, membongkar keberadaannya yang sesungguh-sungguhnya, dia bisa memakai seluruh jubah yang indah di hadapan banyak orang, tetapi di hadapan firman Tuhan dia dibongkar. Engkau pembunuh, engkau pezina, engkau orang yang begitu berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Nathan berbicara itu, dia pergi ke rumah Tuhan. Tadinya dia pakai jubah yang luar biasa, sekarang dia pakai kain berkabung. Tadinya dia pakai mahkota luar biasa, sekarang dia pakai abu di kepalanya. Kenapa? Ketika firman Tuhan itu datang, membongkar dia, membuka hatinya, dan kemudian seperti kalimat di sini, menusuk begitu dalam. Sehingga kemuliaan yang kelihatannya bagi dia tadi, sekarang dia harus dilihat sebagai orang yang begitu rendah memakai abu. Seorang raja, seorang raja memakai abu, seorang raja memakai kain kabung, itu nggak biasa. Tetapi di hadapan Tuhan ketika dia membongkar orang ini, ketika firman Tuhan membukakan kedalaman sesuatu yang ditutupi, tetapi firman Tuhan itu nggak bisa kemudian dia menolak atau dia tidak bisa kemudian bersembunyi. Apa yang terjadi? Dia datang ke hadapan Tuhan dan menyatakan kerendahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tajam, menusuk, memisahkan, dan mengungkapkan identitasmu yang sesungguhnya. Saya mau mengatakan begini, Bapak, mungkin saudara dan saya itu bisa menutupi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi ketika saudara membaca firman, merenungkan firman, ketika engkau membukakan hatimu dengan rendah hati di hadapan Tuhan, kadang firman itu akan menusuk begitu dalam dan menyinggung saudara. Banyak orang itu tersinggung karena firman Tuhan. Banyak orang itu tidak menerima firman Tuhan bukan karena kontradiksi pada dirinya, tetapi kontradiksi kepada diri mereka. Kontradiksi kepada diri mereka. Saudara, dalam bagian ini ya, kalau kita berefleksi, kalau firman Tuhan itu benar-benar menusuk sampai kedalaman keadaan kerohanian kita yang sesungguhnya, pertama, seberapa sering saudara ketika membaca firman Tuhan mengalami hal demikian? Dan kedua, Bapak sekalian, bersyukurlah kepada Tuhan ketika firman Tuhan membedah saudara. Ketika firman Tuhan itu membukakan kebohongan saudara. Ketika firman Tuhan itu membukakan keegoisan saudara. Ketika firman Tuhan itu membukakan hipokritnya kita di hadapan firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena itu menjadi kesempatan yang dikatakan oleh penulis Ibrani, hari ini Tuhan masih berbicara kepadamu. Ketika firman Tuhan dibicarakan akan menusuk dan akan memurnikan hati kita. Kenapa? Karena Yeremia mengatakan, karena bukankah firmanku adalah firman seperti api yang menghanguskan? Bukankah firmanku seperti palu yang menghancurkan batu?
Maka saudara sekalian, kita melihat di sini bagaimana pertama-tama keutamaan firman di dalam kehidupan orang yang percaya. Keutamaan. Keutamaan memiliki tempat yang sangat krusial di dalam kehidupan orang percaya. Karena dia memberikan kehidupan, karena dia memberikan kekuatan, dan dia membukakan akan seluruh kebohongan kita yang kita tutupi di hadapan manusia. Saudara, ketika firman Tuhan itu datang kepada Daud, dia tidak datang kepada Nathan dan mengatakan, kamu kurang ajar Nathan. Oh tidak, sekali. Kalau dia melakukan itu, apa yang terjadi? Enggak ada Mazmur 51 bagi kita, sekali. Tetapi ketika Daud itu mendengarkan firman Tuhan, dengan hati yang tunduk, dia menerima firman itu dan datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita melihat di sini? Ada ketajaman ketika membuka hati manusia. Membongkar kebohongan yang ada dalam diri manusia. Manusia nggak bisa membongkar itu, sekali. Tetapi firman Tuhan bisa membongkar. Dalam ketika saudara membaca firman, ketika kita bersama berdua dengan membaca firman ya, kadang firman itu menegur kita dan itu menjadi satu sukacita begitu besar kepada kita. Bahaya, bahaya kalau kita tidak pernah mengalami teguran seperti itu. Bahaya sekali jikalau kita tidak pernah ditelusuri kedalaman keadaan rohani kita. Kalau firman Tuhan biasa saja menyenangkan hati kita. Kalau firman Tuhan tidak ada memberikan teguran yang begitu menusuk hati kita, itu merupakan satu gejala yang perlu kita pikirkan baik-baik. Jangan-jangan kita itu terlalu keras hati seperti yang dikatakan oleh penulis Ibrani di dalam pasal yang ketiga. Saya membaca bagi kita. Pasal 3 ayat 12, waspadalah hai saudara-saudara, ayat 12, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa kelihatan begitu indah, tetapi firman Tuhan tidak pernah menegur, firman Tuhan tidak menjadi makanan bagi kita, firman Tuhan tidak pernah membongkar keadaan kerohanian kita. Sebenarnya kita itu di dalam keadaan seperti apa? Karena kenapa? Karena firman Tuhan dalam bagian ini mengatakan seharusnya firman itu membongkar keadaan kita yang sesungguhnya. Maka saudara sekalian, saya mau mengatakan sekali lagi bersyukur kepada Tuhan ketika firman Tuhan diberitakan, ketika firman Tuhan menegur kita, ketika firman Tuhan menyinggung perasaan kita. Karena itu kesempatan bagi kita untuk kembali datang kepada Tuhan. Yang kedua, dalam bagian ini, ketika Alkitab mengatakan dia tajam menusuk, ini bukan hanya sekadar mengatakan bahwa firman Tuhan itu menyatakan bahwa engkau baik, engkau tidak baik, engkau kurang baik, engkau lebih baik sedikit. Oh tidak, selain tadi membongkar keberadaan manusia yang sesungguhnya. Tapi yang kedua itu, firman yang tajam ini, dia akan menunjukkan bahwa engkau apakah orang yang percaya atau tidak percaya. Ini lebih serius, saudara. Karena kenapa? Karena ketika penulis Ibrani membandingkan akan kehidupan orang Israel, tadinya ketika dia mengutip di dalam pasal 4 ayat 2 dan juga di dalam ayat yang ke pasal ketiga ayat 12 dan 13, itu dia lagi berbicara bahwa orang Israel setelah melihat segala sesuatu ini, setelah diberikan Musa, mereka mendapatkan tiang awan, tiang api, segala diberikan ini, mereka memilih firman itu tidak berguna bagi mereka, bukan karena firman itu tidak berguna, tetapi karena mereka tidak menaruh percaya kepada firman itu. Jadi perbandingannya adalah di sini bukan hanya membongkar keberadaan kita, menyakiti hati kita, tapi kedua, menunjukkan apakah engkau adalah orang yang percaya atau tidak percaya. Dua kategori ini, sekalian. Nggak ada di kategori ketiga. Setengah di sini dan setengah di sini. Nggak ada, sekalian. Karena menurut kitab Ibrani, entah engkau orang yang percaya atau engkau tidak percaya dan menganggap firman itu tidak berguna sama sekali. Hanya dua kategori itu, sekalian. Entah engkau orang yang percaya dan menerima firman itu, menerima teguran itu, dan kemudian menerima dengan lapang dada, dan kemudian berjuang mengimani, mengerjakan dalam hidupmu, atau engkau mendengarkan firman Tuhan dan menganggap tidak berguna. Dua kategori itu dikatakan oleh Ibrani.
membongkar keberadaan, menusuk dengan begitu dalam, dan mengatakan engkau percaya atau tidak percaya. Dua kategori itu. Engkau tidak bisa mengatakan aku percaya tetapi juga tidak percaya. Nggak bisa. Dua kategori ini mengatakan engkau orang percaya, memperjuangkan firman itu, atau engkau bukan percaya dan menganggap firman itu seperti orang Israel itu tidak berguna sama sekali. Ini menjadi sesuatu yang sangat serius bagi orang Kristen hari ini. Bagi saudara dan saya, bagi kita hari ini, bagi saya pribadi, bahwa firman itu bukan hanya bicara saya sudah membaca, tapi bagaimana firman itu hidup dalam hidup saya. Bagaimana firman itu menjadi energi bagi saya. Bagaimana firman itu boleh menegur saya, boleh menyatakan keberadaan saya yang sesungguhnya. Sesuatu yang sangat serius Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman itu kemudian akan membongkar keberadaan kita yang sesungguhnya. Bersyukur kepada Tuhan. Mengapa saya mengatakan bersyukur kepada Tuhan kalau firman itu membongkar kita? Karena firman Tuhan bukan hanya seperti pisau yang menghancurkan dan membedah dan kemudian menunjukkan bahwa kamu itu berdarah-darah kan, kamu itu kotor kan ya, kamu itu jelek sekali kan ya. Karena firman Tuhan juga akan memberikan pemulihan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan membongkar keberadaan kita yang sesungguhnya. Tapi juga ketika kita menerima firman itu, ketika firman Tuhan itu kita tanamkan dalam hidup kita dengan kekuatan Roh Kudus, dengan pekerjaan Roh Kudus, firman itu juga akan merajut kita kembali. Karena ketika kita merenungkan bagian ini, seperti seorang yang melakukan operasi, seorang dokter yang melakukan operasi dengan dia punya pisau dan membongkar organ tubuh manusia dan menunjukkan di sini ada kanker. Di sini ada kanker, di sini ada sel yang kurang baik. Dia akan memotong segala sesuatu. Dan dokter yang baik, Bapak sekalian, dia tidak akan membiarkan seluruh luka itu terbuka begitu saja dan menyuruh pulang. Itu dokter yang jahat sekali. Kita tahu bahwa dokter yang baik itu dia akan menutup kembali, memotong semua segala sesuatu yang tidak diperlukan dan menutup kembali, memberikan obat. Dan firman Tuhan lebih daripada itu. Gambaran itu kita bisa melihat bagaimana ketika firman Tuhan membongkar hati kita. Bagaimana gambaran firman Tuhan ketika membongkar hati dari Daud. Dan kemudian gambaran Daud yang dipulihkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Maka sekali lagi Bapak sekalian, kita bisa melihat betapa utamanya posisi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Mengapa? Saya kembali ke dalam ayat 13 di dalam pasal yang ke-13. Karena perlu kita ada kewaspadaan, karena jangan sampai hati kita tidak lagi mendapatkan atau mendengarkan firman yang disampaikan kepada kita. Perlu kewaspadaan karena apa yang ditawarkan oleh dunia ini, oleh iblis, ada sebuah janji kehidupan. Janji yang kelihatannya hidup, janji yang sepertinya itu menggiurkan, memberikan kepastian, tetapi janji itu membawa kepada kematian. Maka di dalam bagian ini Ibrani mengatakan, waspadalah, waspadalah. Karena iblis tidak pernah tinggal diam, Bapak sekalian. Waspadalah. Lalu bagaimana Bapak sekalian? Apakah saya berjuang sendiri? Oh tidak Bapak sekalian. Di dalam ayat 13 saya membaca kepada kita. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Waspada. Bagaimana? Dengan cara apa? Dengan memelihara persekutuan satu dengan yang lain. Mengapa perlu ada persekutuan? Mengapa ada satu kelas-kelas yang kita dipertemukan? Mengapa perlu kita bertemu dengan orang Kristen yang lain? Karena kita memerlukan orang lain untuk memberikan nasihat kepada kita, untuk boleh memberikan teguran kepada kita, untuk boleh mengingatkan kita, Bapak sekalian. Maka di dalam bagian ini saya mengundang saudara dan sekalian untuk boleh berbagian di dalam persekutuan gereja, di dalam apa yang dikerjakan oleh gereja, di dalam formal atau non-formal. Sehingga ini sesuatu yang menjaga daripada kita untuk tidak digiurkan oleh apa yang ditawarkan oleh iblis. Karena kenapa? Karena apa yang ditawarkan itu sesuatu yang kelihatan itu meyakinkan. Jarang sekali kan ya kelihatan yang jelek kan ya. Tawaran dunia itu selalu kelihatan meyakinkan.
Tetapi kita tahu di balik apa yang ditawarkan itu adalah kematian yang menunggu. Maka penulis Ibrani mengatakan, sekarang ya, kamu tahu Israel itu mendapatkan firman. Firman itu hidup karena firman itu hidup, bekerja pada masa lalu dan berkonsekuensi pada masa lalu. Pada masa ini pun dia akan berkonsekuensi kepada saudara dan saya. Karena firman itu tajam, dan bersyukurlah engkau ketika engkau dibongkar kepada Tuhan. Karena dia akan memulihkan engkau. Kalau firman Tuhan itu kuat dan dia hidup, engkau memerlukan orang lain. Karena tawaran dari dunia juga tidak cukup kecil, dia tawarannya besar. Maka kita perlu waspada. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sekali lagi kita melihat, biarlah kita melihat keutamaan firman Tuhan itu. Tidak seperti orang Israel yang memiliki telinga tetapi tidak mendengarkan firman. Sebagaimana minggu ini dikatakan, biarlah dia yang memiliki telinga, mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya dalam mimbar ini, tetapi juga dalam keseharian kita. Keutamaan firman yang memberikan hidup, keutamaan firman yang memberikan energi kepada kita, keutamaan firman yang mengungkapkan keberadaan rohani kita yang sesungguhnya. Saya menutup dengan satu puisi atau satu kalimat yang dituliskan oleh seorang hamba Tuhan dan mengatakan bahwa ketika engkau merasa dingin di dalam mengikut Tuhan, datanglah kepada firman Tuhan dan biarlah dia menghangatkan engkau oleh kebenaran firman. Ketika engkau ngantuk, ketika engkau tidur di dalam mengikut Tuhan, datanglah kepada firman-Nya dan biarlah dia bangunkan engkau. Ketika engkau di dalam keadaan yang mundur imanmu, entah apa yang terjadi, saya tidak tahu. Ketika engkau sedang mundur di dalam imanmu kepada Tuhan, datanglah kepada firman-Nya dan biarlah dia memperingatkan engkau. Dan jika saudara berada dalam keadaan yang sulit sekali, mungkin sedang dalam keraguan-raguan, mungkin dalam keadaan yang ragu akan imanmu, datanglah kepada firman Tuhan dan biarlah dia memenangkan engkau. Maka saudara sekalian, hari ini saya berharap kepada kita bersungguh-sungguh melihat keutamaan firman itu yang menghangatkan kita, yang memberikan dorongan untuk bangun mengikut Tuhan, yang memberikan peringatan kepada kita, yang membongkar keberadaan kita, dan yang terakhir memberikan kemenangan kepada kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang akan beristirahat, mendapatkan peristirahatan itu bersama-sama dengan Tuhan pada akhirnya nanti. Di dalam ayat ke-13, terakhir dalam beberapa menit saya membaca bagi kita sekali lagi. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa suatu ketika pada masa hari yang terakhir itu, tidak ada orang yang tertutup di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka. Mungkin kita kelihatan pada masa hidup, tetapi di hadapan firman Tuhan akan terbuka. Maka saya menutup dengan mengutip apa yang dikatakan oleh almarhum Bigman Sirait. Jikalau pada masa itu nanti, firman Tuhan akan membongkar kita dan tidak akan menutupi kita, lebih baik hari ini firman itu membongkar kita dan menghancurkan keegoisan kita, menghancurkan akan seluruh hypocrite yang ada dalam diri kita, dan kita boleh mengikut Tuhan. Dibandingkan pada mata itu nanti, ketika kita dibongkar dan mengatakan, engkau bukan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan kiranya boleh memberkati kita dan menolong kita untuk boleh bertumbuh di dalam mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tak henti-hentinya Engkau memberikan firman Tuhan kepada kami. Kami membaca firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bukan karena kebiasaan kami saja, bukan karena sebuah tuntutan saja, tetapi karena kami tahu ya Tuhan bahwa kami benar-benar membutuhkan firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami perlu hidup di tengah-tengah dunia dengan makanan, tetapi firman-Mu adalah makanan bagi jiwa kami. Dan biarlah Engkau yang boleh menolong kami ya Tuhan, melakukan itu di dalam kehidupan kami, menanamkan firman itu dalam kehidupan kami dengan hati yang leluasa. Kami memohon ampun kepadamu ya Tuhan, jikalau kami menganggap sepele akan kebenaran firman Tuhan. Jikalau kami menganggap sepele akan firman yang Tuhan berikan secara utuh kepada kami hari ini. Ampuni kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau yang bekerja di dalam hati kami, senantiasa kami boleh melihat firman-Mu sebagai makanan bagi jiwa kami, yang harus kami makan, yang senantiasa akan mengisi hidup kami.
Dan biarlah Tuhan yang boleh menolong kami. Ketika firman Tuhan kami baca ya Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu, entah dalam renungan kami, atau ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika firman Tuhan menegur kami ya Tuhan, ketika firman Tuhan membongkar keegoisan hati kami, membongkar dosa dalam hati kami, mohon Tuhan, jangan keraskan hati kami. Kiranya Engkau yang melembutkan hati kami Tuhan. Kiranya Engkau menegur kami dan memanggil kami kembali. Kiranya Engkau merajut hati kami yang hancur itu ya Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati satu keadaan yang indah bersama dengan Engkau dalam relasi pada hari ini dan juga dalam peristirahatan terakhir yang Engkau sediakan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan menjadi orang-orang yang akan menghidupi firman Tuhan. Kami rindu menjadi orang-orang yang memiliki firman Tuhan, yang memberikan kehidupan yang sungguh-sungguh kepada kami. Jangan biarkan kami menjadi seperti orang-orang Israel ya Tuhan, yang melihat firman, mendengarkan firman, memiliki firman, tetapi menganggap sesuatu yang tidak berguna di dalam kehidupan. Tuhan, ampunilah kami dan berbelas kasihanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.